Pernahkah kita merasa terlalu penting untuk melakukan hal-hal sederhana bagi orang lain? Kalau Yesus, Tuhan kita saja, rela membasuh kaki murid-muridnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meneladaninya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda in Verse, dan kali ini kita sudah sampai pada episode ke-9 dari Injil Yohanes. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Untuk membantu Anda dalam belajar Alkitab, tersedia ebook in Verse yang bisa Anda akses melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Dan untuk itu kita akan membahas topik mempersiapkan murid-murid dari Yohanes pasal 13. Saya sudah bersama dengan Pak Pendeta, Keisha, dan Pak Ben. Shalom. Siap untuk diskusi kali ini? Baik, kalau begitu Keisha boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong tuntun kami untuk mempelajari akan firman-Mu ini. Biarlah kami boleh mendalaminya dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, supaya Roh-Mu saja yang boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Tetaplah bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 13, dan sahabat Inverse boleh membukanya dan membacanya secara lengkap. Kami akan membacakan ayat 1 sampai 12 dan 31 sampai 35. Baik, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah besi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ayat 31 sampai 35, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Baik,
Pada pasal ini, pasal 13 ini semakin jelas terlihat bahwa Yesus sudah mulai menarik diri dari pelayanan publik ya, untuk mendedikasikan sisa waktunya untuk mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan mereka ketika dia akan meninggalkan mereka secara fisik. Mengapa di akhir kehidupannya Yesus memusatkan perhatian dan kasihnya kepada murid-muridnya, Pak Pendeta? Ya, jadi ini kalau kita lihat dari kronologi waktu, mungkin ini sudah di hari-hari terakhir ya, di minggu terakhir kehidupannya sebagai manusia di atas dunia ini. Itu sebabnya Yesus mau mempersiapkan murid-murid ini supaya mereka siap untuk berpisah dengan gurunya. Tidak hanya di situ, tetapi Yesus mau mempersiapkan murid-murid ini untuk boleh melanjutkan misi sepeninggal daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus benar-benar mau supaya pekerjaan ini akan berkelanjutan oleh para murid. Walaupun dalam peristiwa ini kita tahu ada hal-hal yang akan terjadi, ia membasuh kaki murid-murid, tapi satu di antara mereka justru mengkhianatinya, dan proses ini dijalani, dilewati semua. Tetapi poinnya di sini adalah Yesus sekarang fokusnya bukan lagi kepada orang banyak yang selama ini mengajar, membuat mukjizat di depan orang-orang banyak, tetapi fokus Yesus ini adalah kepada murid-murid circle yang kecil ini, supaya mereka benar-benar siap kalau 3-4 hari lagi Yesus tidak akan bersama dengan mereka, supaya kebenaran ini, misi ini, dan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini akan dapat terus dilanjutkan oleh murid-murid yang setia. Ini poinnya di bagian awal ini. Baik, jadi setelah membasuh kaki murid-muridnya ya, pada ayat 31-35 Yesus malah menyampaikan perintah baru untuk saling mengasihi. Sebenarnya apa makna pembasuhan kaki pada saat itu, dan bagaimana pembasuhan kaki ini bisa dikaitkan atau berhubungan dengan pelajaran kasih? Oke. Maknanya sendiri sih itu adalah kerendahan hati ya. Karena kalau kita pikir juga murid-murid Yesus itu kan berharapnya Yesus itu adalah raja ya. Karena Yesus dipercaya sebagai Mesias oleh murid-muridnya, jadi di situ Yesus menunjukkan bahwa dia pun bisa menundukkan kepala, bahkan menyentuh kaki, membasuh kaki itu kan suatu tindakan yang sangat rendah hati gitu kan. Dan bahkan kalau kita pikir juga sekarang sih kalau dipikir orang mana ada sih orang yang atasan gitu mau menundukin kepala buat bawahannya gitu kan. Ya, jadi Yesus itu mengajarkan suatu hal yang mengasihi itu bukan cuman yang setara, tapi mungkin yang kayak atas bawah gitu. Itu bisa saling mengasihi dan sama aja gitu sebenarnya. Ya ini kan setelah Yesus baru beberapa hari Yesus dielulukan kan, pakai daun palem, dia naik di atas keledai seperti seorang raja Yahudi kan. Ya, raja orang Israel itu kan begitu dia. Nah, tapi hari ini mereka lihat, loh, kok malah Tuhannya ini, rajanya ini yang mencuci kaki. Ya, ini kasih yang seperti ini sebetulnya kasih yang jarang di zaman sekarang. Dan saya senang karena tadi ayat terakhir yang dibaca oleh Alicia adalah Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Hanya satu tanda murid-murid Yesus itu seperti apa? Ya kan? Ya kan? Jadi jangan bilang bahwa Anda jago khotbah itu adalah tanda Anda murid Yesus. Anda bagi-bagikan uang kemana-mana itu adalah Anda tanda sebagai murid Yesus. Tanda murid Yesus itu hanya kasih. Kalau Anda tidak punya kasih, Anda menjadi ketua sidang Anda tapi tidak bisa menunjukkan kasih, ini menjadi tantangan. Anda tidak sesuai dengan firman. Jadi itu yang saya dapatkan dari sini. Amin. Dan dalam Yohanes 13 juga kita melihat bahwa Yesus ini memberikan banyak rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia memperingatkan bahwa ada seorang murid palsu di antara mereka ya, di Yohanes ayat 10 dan 18, dan bagaimana Petrus akan menyangkalnya. Bagaimana mungkin ada seorang pengkhianat di antara para murid Yesus yang begitu dihormati? Dapatkah mungkin bisa dikasih gambaran Pak Pendeta kalau terjadi hari ini gimana ya, ada pengkhianat yang atau hal apa, ada orang-orang yang tidak sesuai padahal mengikuti Yesus setiap hari. Iya, jadi memang
kesempatan yang sama Tuhan berikan semua kepada 12 murid ini ya, untuk menjadi orang yang dekat dengan mereka, menopang pelayanannya sebagai Mesias dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita pahami adalah bahwa keselamatan itu juga adalah ada kebebasan untuk memilih bagi setiap orang, bagi semua orang. Jadi Yudas menggunakan pilihan yang salah, dan ini adalah keputusan yang masing-masing orang harus ambil. Jadi walaupun dia sudah dekat dengan Yesus, menyaksikan Yesus setiap hari, banyak mukjizat yang dia lakukan, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, intens berhubungan, tapi jangan lupa dia juga menjadi sasaran daripada kuasa kegelapan. Yang sebenarnya berperang ini sebenarnya bukan Yesus dengan Yudas, tapi adalah Yesus dengan kuasa kegelapan. Tapi dia mau menggunakan siapa saja dan apa saja menjadi agen-agennya. Termasuk salah satu murid daripada Yesus, setan mau gunakan menjadi agen perpanjangan tangan dari kuasa kegelapan itu. Jadi ini pelajaran bagi kita, saya pikir aplikasi bahwa jangan pernah kita merasa kebal dan nyaman dan aman dalam kehidupan kita. Kita juga ini menjadi target daripada kuasa dari kegelapan itu. Dan salah satu murid yang Yesus dekat ini pun akhirnya menjadi pengkhianat daripada Yesus. Orang sering bilang begini, untung ada Yudas, dia yang membuat Yesus menjadi mati sebagai juru selamat. Tidak juga itu jawabannya. Karena kalaupun bukan Yudas yang mengkhianati, ada banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat yang akan menyalibkan Yesus. Tapi itu sudah dinubuatkan memang karena Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu segala sesuatu. Jadi bukan Yudas yang berjasa untuk keselamatan kita. Jadi anak-anak muda ada juga kadang-kadang pemikirannya ini Yudas berjasa. Tidak seperti itu konsepnya. Tapi itu adalah pilihan yang salah oleh Yudas. Jadi dia membuat keputusan yang salah dalam hidupnya. Ya, jadi kalau di sini aku ngerasa juga pengkhianatan itu nggak melulunya dari orang luar ya. Nah, dari orang dalam juga itu banyak. Orang terdekat ya? Iya, orang terdekat. Bahkan aku sempat mikir nih, kok bisa orang terdekat murid Yesus gitu, yang selalu sama-sama sama dia, dengerin khotbahnya, diajar sama dia, tahu lah Yesus nih kayak gimana gitu. Kok bisa dia yang ngejual Yesus gitu? Terus itu aja murid Yesus nih. Terus gimana orang-orang biasa kayak kita gitu? Ya Pak, banyak banget, ini udah banyak banget kejadian. Pasti ada kayak temen yang tiba-tiba ada hal-hal aneh gitu, ngianatin temennya sendiri gitu kan. Banyak banget. Atau mungkin contoh paling umumnya ya kayak di depan lain, di belakang lain, padahal sama-sama temen gitu. Pasti banyak banget kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih, dari kita mau jadi orang yang seperti apa? Apa kita menjadi Yudas atau murid-muridnya lainnya yang tetap mengikuti Yesus gitu? Saya pikir hidup adalah pilihan. Tadi pendeta sampaikan, Yudas memilih yang salah. Ini aja yang harus kita tekankan. Apakah ada murid-murid Yesus lain yang mengkhianati Yesus? Ya ada. Petrus juga mengkhianati Yesus. Yang lain juga mengkhianati Yesus. Kenapa? Waktu ditanya, bukankah kau muridnya? Enggak, aku nggak kenal dia. Bahkan sampai bersumpah lagi Petrus. Aku tidak kenal dia. Jadi pengkhianatan itu terjadi. Kalau orang luar, tadi saya sampaikan lagi, orang luar yang mengkhianati kita nggak kita anggap itu pengkhianatan. Biasa dia mau si gitu. Judas ini. Tapi kalau orang dekat kita itu sakit banget. Dan setan memang akan menggunakan orang-orang terdekat untuk menghancurkan kadang di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kenyataan pahit dalam hidup. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja melalui segala sesuatunya. Saya pikir dalam cerita ini Tuhan sedang memberikan kita gambaran bahwa orang yang mau hidup berbakti kepada Tuhan akan menerima penganiayaan. Ya kan? Semakin kita jauh sama setan, semakin kita jauh sama Tuhan, setan gak akan ganggu kita. Orangnya temen gue, istilahnya ya. Tapi perhatikan, semakin kita dekat sama Tuhan, cobaan semakin datang. Jadi disitulah kebergantungan kita kepada Tuhan, sama seperti Yesus akan diuji kebergantungan kita. Apakah kita akan setia bergantung pada Tuhan? Amin. Baik, sahabat Inverse, bahwa kita sudah melihat di sesi ini Tuhan mencontohkan kepada murid-muridnya tentang kasih. Apakah kita murid-muridnya? Apakah kita sudah meneladani kasihnya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berfirman bahwa pembasuhan kaki yang ia lakukan itu adalah teladan untuk diikuti oleh murid-muridnya. Dengan cara praktis apa Anda bisa menaati instruksi Yesus untuk meneladani teladannya hari ini? Apakah hanya dengan ikut serta pada pembasuhan kaki tiap 1 triwulan ya, berarti tiap 3 bulan sekali baru Anda basuh kaki? Apakah secara harfiah seperti itu, atau ada praktikal, hal praktis apa yang bisa kita lakukan setiap harinya? Kalau menurut aku ini kan tentang kerendahan hati ya. Dan itu nggak harus kayak yang tadi dibilang basuh kaki setiap 1 triwulan sekali. Jadi masa kerendahan hati kita cuman diukur sebatas itu doang. Jadi kalau dari aku sendiri, menurut aku ya dari gambaran kayak Yesus yang sebagai Raja Mesias mau menundukkan kepalanya aja, ya kita harus meneliti hal seperti itu. Saat kita menjadi pemimpin atau dalam pekerjaan atau bahkan dalam pelayanan, sebagai pemimpin kita mau nggak sih buat ngorbanin atau menghargai pendapat yang di bawah kita gitu? Ya itu hal sesimpel itu kadang suka dilupain gitu. Kadang menjadi seorang yang memimpin suatu diskusi atau rapat atau segala macam hal itu, kadang kita mau jadinya ego kita jadi tinggi sendiri. Jadi ya aku yang mimpin, aku lah yang buat keputusan kayak gini gitu. Jadi yang lain mau ngasih pendapat juga segen gitu jadinya. Padahal hal seperti ini tuh bisa jadinya setara aja gitu sebenarnya. Kan pemimpin itu ada untuk memimpin aja, bukan berarti nggak boleh menerima pendapat orang lain gitu. Atau mungkin dalam hal sehari-hari, gimana caranya kita ngerendahan hati kita ke orang lain gitu, kayak menolong orang lain, atau mungkin kita nolong orang lain kita ngeliat dulu nih orang pantas gaya buat ditolong gitu. Atau enggak kita ngeliat nih orang kayaknya kayak mungkin dari fisiknya enggak, atau mungkin kayak ngelihat misalnya ada pengemis di jalan masih bisa ada kakinya, kok ngapain dikasih uang gitu kan, atau masih ada tangannya ngapain gitu dikasih uang gitu kan. Jadi kadang ada pertimbangan-pertimbangan untuk membuat
kerendahan hati itu muncul gitu. Jadi nggak sepenuhnya dikeluarkan kayak gitu. Amin. Saya rasa ini karena judulnya adalah kerendahan hati, harusnya di dalam yang harus terlihat, bukan di luar. Saya melihat di zaman sekarang ya, orang ngasih sembako di videoin, orang ngasih pertolongan. Saya sudah membantu loh gereja ini, saya yang ngasih. Saya berpikir sama saya, adakah orang yang rendah hati mengatakan saya ini orang yang rendah hati loh? Ini menjadi tantangan buat kita di zaman sekarang. Kerendahan hati bukanlah kualitas yang bisa dilihat di zaman sekarang. Susah. Karena semua orang pengen lebih tinggi dari yang lain. Semua orang pengen lebih dihargai daripada orang lain. Jadi apa kerendahan hati di zaman sekarang? Ini menjadi tantangan buat kita, apalagi orang muda ya. Bagaimana kita bisa membiarkan diri kita lebih rendah daripada teman kita. Apa itu lebih rendah daripada teman kita? Dalam segala hal mendahulukan mereka. Dalam segala hal mereka yang lebih kita pikirkan daripada pikirin diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita makan aja sama teman-teman, gua terus yang bayarin lu. Istilahnya kan. Gini kan cara-cara kita zaman sekarang kan. Wah, gila, gua terus yang berkorban ya. Kerendahan hati itu artinya kita harus mengorbankan diri. Ya kan? Ada sesuatu yang kita potong supaya orang lain lebih dulu dari kita. Ya, itulah hati kita. Saya pikir itu. Ya, jadi pemuritan yang paling ampuh itu adalah pemuritan melalui teladan. Dan itulah yang Yesus tunjukkan ya. Ketika ia membimbing, mementoring, memuridkan murid-murid ini, ia selalu memberikan contoh. Bagaimana ia membasuh kaki, bagaimana ia dibaptiskan di waktu yang lalu. Itu kan semua menjadi teladan, contoh. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan secara aplikatif dalam hidup kita sehari-hari adalah makna rohani daripada liturgi yang dilakukan ini. Ini sebenarnya adalah seremoni liturgi yang kita adakan setiap 1 kali triwulan mungkin ya, membasuh kaki. Sebenarnya makna rohani daripada liturgi itu yang setiap hari yang harus kita hidupkan. Bagaimana tadi sudah disebutkan, Yesus memiliki roh kerendahan hati, roh pengampunan, roh untuk melayani. Jadi bukan sekedar seremoni dan liturgi saja yang penting, itu juga sesuatu yang bagus. Tetapi makna daripada liturgi dan seremoni itu haruslah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Nah, sama seperti baptisan. Baptisan itu juga sebenarnya adalah liturgi seremoni yang kudus, simbol yang kudus. Tetapi makna rohani daripada baptisan itu adalah hidup baru ataupun pertobatan. Demikian juga ini, ketika membasuh kaki satu dengan yang lain, maka makna rohani daripada hal ini haruslah ada hidup seperti yang Yesus teladankan tadi. Di mana ia merendahkan hati, merasa tidak mementingkan dirinya, tidak memikirkan hanya kepentingan dirinya. Dan orang-orang sekarang kan mementingkan diri ya. Coba lihat itu di televisi, korupsi, koruptor dan lain sebagainya. Itu kan semua karena mementingkan diri itu. Alkitab katakan di mana ada roh mementingkan diri, di situ pasti terjadi kekacauan. Nah, inilah yang Yesus sedang ajarkan. Untuk kita merendahkan hati, mengampuni, melayani, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Mungkin kita nggak perlu mati untuk orang lain ya, tapi yang Yesus lakukan ini adalah sampai ia mematikan dirinya untuk orang lain. Nah, inilah maknanya dari upacara itu. Jadi teman-teman jangan sampai hanya seremoni saja, jangan sampai hanya simbol saja atau liturgi saja. Haruslah seremoni itu membawa perubahan di dalam diri kita. Amin. Dan melalui diskusi ini kita sudah melihat bahwa pelayanan Yesus dalam membasuh kaki itu sendiri adalah bentuk kasih, suatu pernyataan kasih. Dan pada awalnya murid-murid ini menolak untuk dibasuh kaki mereka, atau berarti sama aja seperti menolak kasih Yesus itu sendiri ya. Dalam hal apa kita sebagai orang muda ini bisa juga melakukan hal yang sama gitu, menolak tanpa sadar kita itu menolak kasih Tuhan dan menolak apa yang Yesus ingin lakukan bagi kita. Nah, bagaimana tanggapan kakak-kakak dan pemerintah akan hal ini? Ya, kasih itu kan memberi ya, kasih namanya juga kasih. For God so loved the world katanya. Oleh karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan, memberikan.
Dan pemberian ini adalah sesuatu yang apalagi di dalam konteks apa yang dilakukan Yesus ya. Kasih yang dia berikan ekstrim. Ekstrim dalam artian seorang pemimpin tuh nggak boleh di bawah. Pemimpin tuh harus di atas. Kalau ada pimpinan datang, halo Pak, ya kan? Kita begitu di dalam dunia yang normal ya, dalam dunia. Tapi Yesus memberikan gambaran yang berbeda mengenai kerajaannya. Kerajaannya adalah kerajaan mengenai orang lain duluan. Dan pada saat kita menolak kasih yang demikian murni, maka kita sedang menolak apa yang Yesus mau berikan bagi kita. Pada saat saya mau garis bawahi tadi pendeta katakan mengampuni. Kata mengampuni itu adalah bentuk kasih yang paling tinggi menurut saya secara pribadi. Kenapa? Mengampuni itu artinya Anda membuat orang lain itu lebih benar daripada saya. Orang lain itu lebih dahulu daripada saya. Yang tidak mau mengampuni orang sedang mengatakan, saya ini benar, lu yang harusnya datang sama gua. Ya kan? Jadi mengampuni ini adalah bentuk yang Yesus tawarkan kepada Yudas bahkan pada saat itu, yang dia cuci juga kakinya. Yesus sudah cuci dia. Bayangkan nih Yudas nih, sudah dicuci oleh Yesus. Jadi dalam hal ini saya melihat Tuhan menunjukkan bentuk kasih yang begitu besar dalam pengampunan. Kalau kita menolak itu, maka kita menolak surga. Kita menolak apa yang Tuhan berikan dalam segalanya. Amin. Ya, jadi saya membaca satu komentar, dosa Yudas dan Petrus itu sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Tapi reaksi mereka terhadap kejadian atau peristiwa itulah yang kemudian berbeda. Kita tahu Petrus pun menolak ya, menyangkal. Tetapi kemudian ada pertobatan. Jadi poin saya adalah kalaupun dalam hidup kita sudah pernah salah membuat keputusan, salah membuat pilihan, salah melakukan tindakan, selagi pintu rahmat Tuhan terbuka, selagi hayat masih dikandung badan, selagi masih ada kesempatan, Tuhan sedang menunggu kita. Jangan sampai kita membuat reaksi yang seperti Yudas. Tuhan beri kesempatan yang sama sebenarnya kepada Yudas kalau mau bertobat. Tapi Petrus kemudian menggunakan kesempatan untuk bertobat itu datang kepada Tuhan. Berbeda dengan Yudas, kesempatan yang ada justru dia gunakan untuk bunuh diri dan tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi jangan kita menolak kasih karunia, kesempatan, dan pintu rahmat Tuhan yang masih terbuka. Kalaupun kita sedang ada dalam jalan yang salah ataupun sudah melakukan sebuah kesalahan, selagi hayat masih dikandung badan, pintu rahmat masih terbuka, Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali seperti Petrus. Aku setuju sama Pak Pendeta, karena kita kadang sadar gak sadar itu menolak apa kasih Tuhan. Sadar gak sadar kita ngerasa ngelakuin sesuai pemikiran kita sendiri, ya nggak pakai bantuan Tuhan gitu. Tapi pas Tuhan kasih karunia kita buat sadar kalau kita udah salah atau udah menolak kasihnya Dia, ya pilihannya balik lagi ke kita. Kita mau merespon seperti apa? Apakah kita mau balik lagi kayak Petrus atau malah menyesal terus seperti Yudas, atau bahkan malah bodoh amat gitu. Malah meninggalkan itu semua dan tetap ngelakuin hal yang nggak baik di mata Tuhan, gitu sih. Oke. Amin. Tanpa terasa kita sudah ada di akhir diskusi episode ke-9 Angel Yohanes mempersiapkan murid-murid. Masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Oke. Jadi kerendahan hati itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya orang-orang yang mungkin dari latar belakang yang sulit atau mungkin mereka yang telah mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, tapi orang-orang yang dilihat besar atau dilihat seperti pemimpin atau dan lain sebagainya, itu juga bisa menggunakan kerendahan hati mereka ya. Jadi kasih Tuhan juga itu nggak memandang siapapun gitu. Kasih ini adalah suatu pancaran yang terbuka bagi semua orang. Tadi pendeta sudah sampaikan juga bagaimana mengampuni itu adalah suatu cara kita mengasihi. Nah, di zaman sekarang di mana orang sulit untuk mengampuni, akan sangat sulit untuk mengasihi. Karena kasih di dalam mengasihi seseorang artinya kita siap untuk mau mengampuni orang-orang tersebut.
Kalau kita tidak mau melakukan hal tersebut, maka doa di dalam doa Bapa kami, kita tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi sebagai murid-murid Tuhan hari ini, bukan hanya 12 murid yang pertama, kita semua juga adalah murid Tuhan. Tuhan mau kita melanjutkan teladan yang Dia sudah berikan bagi murid-murid untuk melanjutkan roh mengasihi sesama, merendahkan hati, mengampuni sesama kita, bahkan memberikan pelayanan sebisa semampu yang kita bisa lakukan untuk sesama kita. Mari kita lanjutkan teladan yang Yesus telah berikan ini bagi kita. Amin. Baik. Boleh kita dan doa. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang penyayang, di dalam kasih Tuhan, Tuhan sudah korbankan segalanya. Dan kami melihat tidak ada hal yang Tuhan tahankan dari kami. Bahkan Kau telah berikan anak-Mu yang tunggal, agar kami boleh selamat. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi-Mu. Ajari kami untuk melihat di dalam kasih Tuhan ada pengampunan. Di dalam kasih Tuhan ada keselamatan dari segala penyakit dosa yang kami alami. Biarlah Tuhan di dalam pergumulan kami berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan datang menyelamatkan kami. Baik. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang sanggup untuk menuntun kami hingga kami masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Eban, Keisha, dan Bang Edmund, serta seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.